Halo wise people, ketemu lagi dengan saya Dani dari Wise 360. Kami adalah Warehouse and Integrated System Expert. Kami konsultan gudang dan sistem informasi. Di video kali ini saya akan melanjutkan sharing tentang cara penggunaan WMS kami, tutorial WMS. Kali ini kita sudah sampai di menu dispatch ya. Di proses outbound kita ada pertama delivery order, ada picking list, kemudian ada picking. Nah, selanjutnya adalah proses dispatch. Dispatch ini kalau kita samakan ke proses realnya akan dilakukan waktu barang itu kita masukkan ke mobil, kita loading. Nah, itu adalah proses dispatch. Artinya sudah dikeluarkan ya dari gudang dan masuk ke mobil untuk dimuat sebelum dibuatkan surat jalan. Setelah ini masih ada satu proses lagi administrasi untuk membuat delivery note-nya atau surat jalannya. Nah, langkahnya adalah kita syaratnya dispatch adalah ada item yang sudah di picking. Nggak harus dikomplit dulu. Kalau teman-teman lihat proses picking di video sebelumnya, ada proses komplitnya, terakhirnya konfirmasi. Barang yang sedang proses berjalan picking itu bisa dilakukan dispatch, karena biasanya gudang waktu picking itu dan dispatch itu bisa kejar-kejaran, picking sebagian dulu sambil jalan dimuat, sambil jalan dimuat seperti itu. Nah, langkahnya kita akan masuk ke menu dispatch ya. Di sini nih menu dispatch. Kemudian kalau cari menunya ada di transaction, kemudian di dispatch ini. Seperti ini. Nah, langkahnya adalah kita pilih dulu kita mau picking yang mana. Contohnya ini kita pilih ada contoh satu data yang sudah diproses pickingnya. Nah, kita biasanya di waktu loading akan diminta mengisi ekspedisinya, Pak. Nah, kita isikan data-datanya dulu. Kemudian informasi nama supirnya. Kemudian nomor kontainer jika ini kontainer, jika tidak itu bisa diisi, seal jika ada. Kemudian jika sudah kita bisa submit. Nah, kita memuat yang akan kita isi ke mobil ini apa, item apa. Contohnya kita isi item yang pertama dulu, kita muat. Berapa banyak yang dimuat? Oh, ternyata betul nih 10. Ya sudah, kita langsung tinggal submit aja. Jadi di proses dispatch ini tidak ada proses scan lagi ya teman-teman. Tinggal masuk aja semacam seperti checklist. Kemudian item kedua, kalau kita mau lakukan muat, nah di sini ada statusnya. Status dispatchnya masih open, artinya belum dimuat. Nah, kalau yang tadi satunya yang sudah kita dispatch barusan, status dispatchnya adalah full, sudah penuh. Nah, kalau misalkan ini sudah selesai mau dikonfirm, hanya barang ini aja tinggal dikonfirm. Tetapi kalau kita masih mau lanjutkan, masih bisa nih mobilnya masih muat, kita bisa tambahkan ini. Kalaupun parsial kita isi berapa jumlahnya, tetapi jika tidak ya sudah, tinggal kita submit aja. Pastikan checkernya mencocokkan dengan benar ya data ini. Seperti itu. Nah, jika sudah kita submit, semua itemnya sudah di dispatch, kemudian kita lakukan confirm. Oke, nah kalau teman-teman masih ingat di laporan stoknya waktu itu barang yang kita reserve yang kita picking, contohnya LPN ini ya, ini datanya masih sama, dia masih ada di posisi dispatch. Ini lokasinya di lokasi dispatch karena belum di dispatch tadi. Nah, tadi setelah saya lakukan dispatch, saya akan refresh datanya. Nah, dia akan pindah ke satu lokasi sistem namanya ini TO. Nah, ini transit out. Jadi barang-barang yang di sini artinya yang sudah masuk mobil tetapi belum dibuatkan surat jalan. Stepnya seperti itu. Jadi ada storage, pindah ke lokasi dispatch, dan pindah ke lokasi TO, transit out. Ini untuk menunjukkan barang ini sebenarnya sudah kita dispatch tapi belum di surat jalankan ya. Nah, kalau kita lihat lagi di activity lognya, kita bisa lihat laporannya untuk activity lognya. Nah, ini sudah dilakukan dispatch juga untuk 2 item.
Oke, setelah activity lognya masuk, nah datanya, berarti proses dispatch ini sebenarnya sudah selesai karena stoknya tadi kita lihat sudah pindah juga. Tinggal nextnya kita akan membuat yang namanya delivery note atau surat jalan. Delivery note ini pekerjaan administrasi biasanya dilakukan oleh admin. Karena sudah selesai muat, maka kita bikin delivery note-nya di sini. Delivery note ini kita akan memilih dari customer mana. Tadi contohnya seperti ini, kemudian DO-nya saya nggak hafal, saya cek dulu DO-nya. Karena acuannya biasanya menggunakan DO ya, DO nomor 1. Jadi satu DO bisa satu surat jalan. Karena hubungannya nanti dengan invoicing. Jangan digabung delivery ordernya. Meskipun di picking list kita bisa gabung, tapi di delivery note kita akan pisahkan. Karena ada hubungannya dengan penagihan ke customer. Biasanya seperti itu. Ini DO-nya nomor 1, 1201, kita akan isikan 1201. Kemudian dispatch-nya ke mobil mana tadi? 9999 ya, kita isikan. Ekspedisinya kalau masih mau diganti bisa di sini. Jika tidak sudah tinggal kita save saja. Nah, saat kita save nanti di sini muncul bahwa barang yang dimuat tadi adalah 2 item dengan total 10 dan 5. Dispatch-nya ini kita lihat data detail per LPN-nya yang kita sudah dispatch tadi ya. Jadi andai kata satu item tadi bisa kita ambil dari beberapa LPN, maka di sini munculnya lebih dari 1. Tetapi untuk summary-nya yang di tab item ini yang akan muncul di surat jalan adalah hanya sum, di total per itemnya. Karena surat jalan itu tidak perlu melihat LPN berapa, itu nggak perlu. Accounting yang melanjutkan nanti untuk proses finance accounting, mereka juga tidak perlu lihat, nggak peduli ini LPN berapa, yang penting tahunya item ini keluar berapa, ditagih berapa, seperti itu. Nah, jika sudah, teman-teman bisa confirm langsung. Oke, jika ada informasi item yang belum di picking list, nah ini akan muncul seperti ini. Kenapa? Karena DO-nya yang diminta sebetulnya masih ada kan tadi. Nah, ini masih ada item yang kita belum bisa supply karena tidak ada. Ya, ada keterangannya karena batas expiry date, karena stoknya tidak ada. Ada keterangannya di sini. Oke, berarti sudah benar. Karena memang tidak kita muat ya barangnya, kita okekan saja. Oke, di sini sudah confirm, kita bisa lakukan cetak surat jalannya. Contohnya seperti ini. Nanti template-nya menyesuaikan dengan template surat jalan dari teman-teman. Oke. Jadi sampai sini rangkaian proses outbound sudah selesai. Kalau kita lihat stoknya sama ya, LPN ini di TO 1 lokasinya, kita lihat kalau kita refresh dia sudah hilang. LPN ini hanya sisa yang ada di stok di lokasi receiving 1 tadi. Ada sisa 35, kita sudah kirim yang tadi. Oke, teman-teman. Jadi sampai sini proses outbound yang simple itu sudah selesai. Cukup mudah mestinya, teman-teman bisa mengevaluasi jika ingin mereview gimana sih prosesnya. Sudah ada videonya semua dari kami, mulai dari inbound. Nah, khususnya di outbound ini rangkaiannya mulai dari delivery order dan picking list, kemudian ada proses picking, dan ini ada video tentang proses dispatch dan pembuatan delivery note atau surat jalan. Nah, ini proses end-to-end WMS yang normalnya ini simple. Ini sudah kami tunjukkan di video kami. Silakan bagi teman-teman yang tertarik untuk mencoba atau melihat demonya bisa menghubungi kami. Silakan komen, nanti saya kontak, atau teman-teman seperti biasa kunjungi di website kami di www.wise360.id ya, saya tuliskan ada linknya, teman-teman bisa ketik itu. Sampai sini dulu video tentang dispatch dan delivery note. Sampai ketemu di video yang lain. Thank you.